Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rimba Saiful Nur Safaudin dengan nomor NPM 03.2025.1.08025. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari UTS Fisika. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu terdapat balok yang diletakkan pada lantai licin tanpa gesekan. Terdapat dua gaya, F1 dan F2 yang mengenai balok tersebut seperti pada gambar 1. Karena adanya resultan gaya yang ada, balok bergerak dengan arah perpindahan 3 meter sejajar dengan resultan vektor gaya. Besar F1 adalah 100 Newton dan F2 adalah 200 Newton. Dari informasi tersebut tentukan A. Besar resultan gaya dan B. Usaha yang bekerja pada benda. Kita lanjut ke jawaban. Yang pertama, diketahui F1-nya yaitu 100 Newton dengan sudut Q 45 derajat. Dengan sudutnya 45 derajat. Kemudian untuk F2-nya yaitu 200 Newton. Kemudian perpindahannya S 3 meter. Yang ditanya yaitu resultan dan usaha. Untuk resultannya, pertama kita cari F1X-nya dengan rumus F1 kali cos 45 derajat, yaitu 100 Newton dikali akar 2 per 2. Akar 2 per 2 didapat dari cos 45 derajat, sama dengan 50 akar 2 Newton. Kemudian, begitu juga dengan F1Y. Dengan rumus F1 dikali sin 45 derajat, yaitu 100 Newton dikali akar 2 kuadrat per 2, sama dengan 50 akar 2 Newton. Kemudian kita cari Rx sama dengan F1 dikali F1X plus F2, sama dengan 50 akar 2 ditambah 200 Newton, sama dengan 270,7 Newton. Kemudian RY-nya sama dengan F1Y dari hasil ini, yaitu 50 akar 2 Newton. Disederhanakan menjadi 70,7 Newton. Untuk resultannya kita masukkan ke rumus R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat sama dengan akar 50 akar 2 ditambah 200 kuadrat plus 50 akar 2 kuadrat. Kemudian akar dalam kurung 270,71 kuadrat ditambah 70,71 kuadrat. Kemudian hasilnya yaitu akar 73284,1 ditambah 5000, sehingga akar dari 78284,1 sama dengan 279,79 Newton. Ini merupakan resultannya. Kemudian yang kedua, rumus usaha, yaitu W sama dengan R kali S kali cos sudut. R-nya resultan yaitu 279,79 Newton, kemudian perpindahannya 3 meter, dan cos-nya 0 derajat. Sehingga 279,79 dikali 3 meter dikali 1, yaitu hasilnya 839,37 Joule. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda bermassa M dilepaskan dari titik P ke titik Q. Ketinggian titik P dari dasar dinyatakan dalam H.
R adalah jari-jari lingkaran lintasan dengan besar jari-jari R adalah 0,5 H. Dari informasi tersebut, tentukan energi kinetik saat di titik Q dinyatakan dalam mH. Jika M adalah 120 kg dan H adalah 3 meter, tentukan besar kecepatan di titik Q. Langsung ke jawaban yang kedua. Diketahui untuk massa benda sama dengan M. Kemudian ketinggian awalnya atau P, HP sama dengan H. Kemudian untuk ketinggian akhirnya Q atau HQ yaitu R. Lalu untuk jari-jari lingkarannya R yaitu 0,5 H. Ditanyakan untuk A, energi kinetik saat di Q. Hukum kekekalan energi mekanik yaitu energi mekanik P sama dengan energi mekanik Q. Energi mekanik plus energi kinetik sama dengan EPQ plus EKQ. Karena benda dilepaskan, maka VP sama dengan 0, yaitu energi kinetik P-nya sama dengan 0. Langsung saja ke perhitungan, yaitu MGH sama dengan MGHQ plus energi kinetik Q. MGH sama dengan MGHQ plus energi kinetik Q. Untuk energi kinetik Q-nya yaitu 0,5 H plus energi kinetik Q. Untuk energi kinetik Q pindah ke ruas kiri. Sama dengan energi kinetik Q sama dengan MGH dikurangi 0,5 MGH. Sehingga untuk energi kinetik Q-nya yaitu 0,5 MGH. Yang B, jika massa 120 kg kemudian ketinggiannya 3 meter, berapa kecepatannya? Kecepatan Q dalam VQ. Kita masukkan rumus ke energi kinetik Q sama dengan yang didapat tadi 0,5 MGH. Kemudian 0,5 dikali masanya 120 kg, kemudian untuk gravitasi dengan nilainya 10 meter per sekon dan ketinggiannya 3 meter. Untuk energi kinetiknya 0,5 dikali 120 yaitu 60 dikali 3 kali 10 hasilnya 30. Sehingga energi kinetik Q-nya yaitu 1800 Joule. Kemudian kita hitung energi kinetik Q sama dengan menggunakan rumus 1/2 mv kuadrat Q. Yaitu energi kinetik Q-nya sudah ada tadi 1800 Joule. Kemudian 1/2 dikali 120 kg dikali V kuadrat Q. Kita coret 2 sama 120 menjadi 1800 Joule sama dengan 60 dikali V kuadrat Q. V kuadrat Q pindah ruas ke kiri. Sehingga 1800 per 60 sama dengan 30 meter per sekon. Atau jika diakarkan untuk penyederhanaan menjadi VQ sama dengan akar 30 meter per sekon menjadi desimal 5,477 milisecond meter per sekon. Lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah balok meluncur dari sebuah bidang miring seperti pada gambar 3. Panjang bidang miring adalah 50 meter dan licin. Benda tergelincir hingga sampai pada dasar dan meneruskan perjalanan pada bidang alas mendatar.
Bidang mendatar memiliki gaya gesek yang menghambat dari gerak balok. Gaya gesek antara balok dan bidang mendatar adalah 30 Newton. Karena adanya gaya gesek, maka benda dapat berhenti. Merujuk dari keterangan di atas, tentukan besar nilai X dengan menggunakan analisis kekekalan energi mekanik. Langsung ke jawaban yang ketiga. Diketahui panjang bidang miringnya atau AS miring yaitu 50 meter. Kemudian untuk sudutnya yaitu 45 derajat. Dan untuk F-nya yaitu 30 Newton. Dan gravitasi menggunakan 9,8 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu X-nya. Sehingga kita mencari H, yaitu H sama dengan 50 meter dikali sin 45 derajat sama dengan 25 akar 2 meter. Ini untuk EM awal. Kemudian kita cari W gesek sama dengan energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal, yaitu 30X sama dengan energi mekanik akhirnya 0. Kemudian dikurangi energi mekanik awalnya yaitu 25 akar 2. Untuk selanjutnya 30X sama dengan 25 akar 2 mg. Sehingga 30X sama dengan 35,36. Ini dari penyederhanaan 25 akar 2. Untuk menemukan nilai X harus tahu nilai M-nya, namun pada soal tidak ada. Jadi 30X sama dengan 35,36 dikali mg. Untuk M-nya tidak ada maka dicoret. Sehingga 30X sama dengan 35 dikali 35,36 dikali 9,8 atau gravitasi. 30X sama dengan 346,5. Untuk X sama dengan yang 30 pindah ruas ke bawah menjadi 346,5 per 30 sama dengan 11,55 M. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.